الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم الجواد. خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله بما وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat dan juga nikmat yang termahal, yaitu nikmat iman. Sehingga dengan kenikmatan fisik dan kenikmatan spiritual ini, Allah memudahkan kita untuk hadir di Masjid Al-Iman yang sama-sama kita cintai ini, yang kita semua kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang telah akan menjadi mitra setia kita saat kita berada di alam barzah dan alam akhirat. Salam ta'zim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh beliau yang Bapak Ibu sekalian, di pertemuan bulan lalu tahun 2023, sekarang sudah tahun 2024, kita membahas tema tentang perang Uhud. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara pasca perang Uhud dan perang Khandaq. Nah, bagian pertama kita akan membahas misi Raji dan tragedi Bi'ru Ma'unah. Ini satu peristiwa yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasul ketika mereka menjalani tugas dakwah. Nah, untuk terstrukturnya kita akan mulai di muqaddimah. Pada bulan Safar, Safar itu setelah bulan apa, Bapak Ibu? Bulan Rajab. Jadi setelah Rajab bulan Sya'ban. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Jadi dia setelah bulan Muharram. Saya kira sudah tahu semua kan nama-nama bulan dan penjelasannya sudah tahu kan? Jadi kalau ditanya apa makna Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sudah tahu semua tuh. Kan dulu kayaknya pernah saya jelasin deh. Tapi kayaknya sudah lupa. Nah, nanti kapan-kapan kita jelasin.
Kita fokus di sini dulu. Jadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Jadi kalau perang Uhud kan terjadi pada tahun 3. Ada beberapa utusan kabilah Adal dan Farah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan bahwa Islam telah sampai kepada mereka. Jadi ini memberikan satu isyarat betapa memang spirit para sahabat yang tentunya itu diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban misi dakwah itu sangat luar biasa semangatnya. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau dalam berdakwah itu proaktif. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan Rasul sampai kemudian mendakwahi hampir semua kabilah-kabilah. Sekalipun memang hasilnya masih negatif awal-awal. Karena memang semuanya itu berproses. Nah, hal yang melatari kenapa banyak yang menolak, satu di antaranya adalah karena faktor keyakinan yang sudah mengakar terkait dengan konsep ideologi mereka. Di mana orang-orang Arab itu rata-rata mereka meyakini Tuhan itu banyak. Nah, Tuhan banyak itu mereka wujudkan dalam bentuk berhala-berhala. Mengubah mindset, mengubah keyakinan seseorang dari keyakinan yang sudah mapan dengan keyakinan baru itu kan tidak gampang. Dari konsep politeisme menuju monoteisme itu kan tidak gampang. Sampai kemudian proses itu dialami oleh Rasulullah, dialami oleh para sahabat dan terus membangun logika-logika ketuhanan sampai kemudian nanti satu persatu masyarakat Arab masuk ke dalam dinul Islam. Tapi ada penasaran juga. Nah, apa yang mereka inginkan? Mereka minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diutus beberapa orang bersama mereka untuk mengajarkan agama dan Al-Quran. Nah, yang diutus ini adalah para qari, para qurra. Nah, qurra pada masa Rasulullah dengan qurra pada hari ini itu maknanya berbeda. Kalau hari ini kita mendengar kata qari yang jamaknya adalah qurra, itu kan selalu diidentikan dengan seseorang yang diberi kompetensi oleh Allah, kemampuan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Dan itu diperlombakan. Diperlombakan itu tergantung pada motifnya. Kalau motifnya adalah untuk fastabiqul khairat dan syiar Islam, saya setuju. Tapi kalau kemudian nanti jadi sumber mata pencarian itu nggak boleh. Jadi syiar Islam itu. Dan sekarang kalau kita lihat musabaqah tilawatil Quran itu memang seiring dengan berkembangnya ilmu Al-Quran itu cabang-cabangnya sudah sangat banyak. Ada yang tahfidzul Quran, kan ada musabaqah hifdzul Quran yang disebut dengan MHQ. Nanti MHQ itu ada kualifikasi. Tapi kalau kemudian di Al-Iman ini diadakan bagus. Dengan kualifikasi misalnya musabaqah tilawatil Quran wa hifdzul Quran kategori juz 30 untuk jamaah hari Ahad. Nah, itu keren juga. Hadiahnya apa? Umroh misalnya. Oh, Masya Allah, keren juga. Ini kayaknya habis ini langsung direspon ini kayaknya. 3 bulan berikutnya kan ada sosialisasi dulu. Biar pada ngafalin dulu kan juz 30 kan. Iya, jadi kalau kemudian
banyak jamaah yang sudah hafal juz 30 kemudian dimusabaqahkan. Itu satu di antara motifnya adalah bagaimana agar jamaah ini memperkokoh hafalannya. Karena kalau tidak ada hal seperti itu, hafal ya hafal, tapi biasanya tidak terlalu kokoh. Jadi tujuannya itu, dan syiar lah, gitu kan. Jadi kalau pesertanya bisa 100, bagus. Halo. Tapi kalau kira-kira dibuka, lomba hafalan Quran juz 30 untuk jamaah Masjid Al-Iman, kira-kira yang daftar banyak atau sedikit? Maka itu yang tadi saya sampaikan memang perlu prolog, perlu sosialisasi, bisa 3 bulan yang akan datang, bisa setengah tahun yang akan datang, atau bisa 1 tahun. Karena di tempat-tempat yang termasuk saya ikut ngajar itu juga, alhamdulillah, itu dengan adanya program-program seperti itu, jumlah jamaah yang hafal Quran itu dari waktu ke waktu nambah. Ada yang 1 juz, nanti tahun berikutnya kategorinya ditambah, jangan 1 juz tapi 2 juz. Tahun berikutnya 3 juz, tahun berikutnya 4 juz, tahun berikutnya 5 juz. Keren. Dan ini yang insya Allah akan menjadi jariah. Saya sering berkata begini, kita ini kan sudah tua. Satu hal yang perlu kita pertanya itu adalah amal kepeloporan. Jadi paling tidak ada 5 hal yang perlu kita siapkan ketika kita kelak menghadap Allah. Dan di alam barzah kita itu penuh dengan kenikmatan. 1, perbanyak sedekah jariyah. Yang kedua, pastikan ilmu yang kita gapai adalah ilmu yang apa itu ilmu nafi? Kadang-kadang kita bicara ilmu bermanfaat, tapi kita nggak tahu apa itu ilmu nafi. Al-ilmu alladhi yuqarribu sahibahu ilmu. Ilmu yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah kita memang perlu mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang saleh dan saleh. Yang keempat ini yang tadi saya sampaikan. Perbanyak amal kepeloporan. Amal kebaikan yang kemudian diduplikasi oleh orang-orang yang datang setelah kita. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian ngaji istiqomah ini kan amal kepeloporan kan. Yang muda-muda lihat, ini yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, mereka rajin ngaji. Masa kita yang muda tidak mengikuti mereka? Jadi ketika kita meninggal dunia, ketika kita memberikan keteladanan kebaikan, maka itu pahalanya akan terus. Dan satu lagi adalah minta kepada Allah agar pasca kematian kita menjadi tutur kata kebaikan bagi orang-orang yang datang setelah. Nah, itu doanya ada dalam surat 26 ayat 83 dan ayat 84. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhir. Nah, itu dihafalin. Dan ini yang kemudian penting bagi kita memunculkan brand positif pada diri kita. Jadi orang itu kalau lihat kita selalu identik dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka tergoda untuk menduplikasi kebaikan-kebaikan kita. Rabbi Tuhan. Jadi kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim yang dipotret dalam Al-Quran itu tidak ya Rabbi. Karena ya itu kesannya jauh, Pak. Wahai Rabbi Tuhanku. Itu memberikan satu isyarat kedekatan antara Nabi Ibrahim dengan Allah itu sangat. Habli hukman. Anugerahkan kepada sikap bijak. Wa alhiqni bis salihin, dan sertakan aku nanti bersama dengan rombongan orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin, dan jadikan aku tutur kata kebaikan, kejujuran pada orang-orang yang datang setelah. Jadi ini kalau bisa Bapak Ibu sekalian sering berbanyak doa. Kalau kita mampu menghadirkan contoh kebaikan, yakinlah itu akan jadi jariah. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Nah, qari itu pada masa Rasulullah SAW tidak seperti hari ini. Qari itu orang yang memang punya kemampuan dalam bidang Al-Quran dan sekaligus mereka
memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan mengamalkan. Jadi kalau disebut qari itu pada masa Rasulullah SAW itu bukan orang yang hanya bagus suaranya, tapi orang yang memang punya kompetensi dalam bidang Quran. Dari sisi hafalannya, dari sisi pemahamannya. Dan itu di kalangan sahabat-sahabat itu masyhur. Siapa para qurra di kalangan para sahabat. Termasuk diantaranya, kalau nama yang saya sebut pasti kenal, ada Abdullah Ibn Abbas. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, dan sahabat-sahabat yang memang terkenal dengan kemampuan dalam bidang Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim hari ini kita terus mendapatkan satu dinamisasi yang sangat luar biasa dari sisi kajian-kajian. Bahkan para ulama-ulama ulumul Quran mengatakan cabang ulumul Quran sekarang sudah tembus 80 cabang ilmu Al-Quran. Jadi bahkan mereka mengatakan kalau kita menjalani hidup ini hanya untuk mengaji ulumul Quran, maka usia kita itu tidak cukup untuk mengkajinya. Jadi ini tentang ulumul. Sudah ada kajian ulumul Quran atau belum bisa? Belum. Yang kapan-kapan yang ngajar tafsir diminta untuk melanjutkan sekalian ngajar ulumul Quran itu. Tafsir tapi kemudian dimasukkan sedikit. Sisihkan 15 menit membahas tentang Makkiyah, Madaniyah, membahas tentang muhkam, mutasyabih, membahas tentang qasas fil Quran, membahas tentang i'rab fil Quran, membahas tentang al-jidal fil Quran, membahas tentang nasih dan mansuh, membahas tentang nahari wal layari, ayat-ayat turun di siang hari, ayat turun yang di malam hari, ayat-ayat yang safari, yang turun ketika Rasul dalam keadaan safar, ayat yang turun ketika Rasul dalam keadaan mukim. Itu menarik sekali. Dikredit lah, dicicil. Dicicil. Jadi minta kepada Ustaz yang ngajar tafsir menyisihkan waktu untuk bahasan ulumul Quran. Itu menarik. Dan setiap kajian itu Masya Allah. Nanti belum lagi ada kajian tentang munasabah, kajian tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu juga dalam sekali. Nanti berbicara tentang masalah qiraah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah, ada yang 7, ada yang 10, ada yang arba'ata asyar, ada yang 14 qiraah. Itu jauh sekali. Jadi mereka ini adalah dai yang memang mereka punya kompetensi. Orang-orang pilihan. Nah, di antara nama-nama dai itu satu namanya Mursyid bin Abi Mursyid. Yang ia punya kaitan dengan riwayat nanti terkait dengan pernikahan lintas agama. Jadi di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-221. Itu kalau nanti Bapak Ibu sekalian buka, itu terkait dengan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu terkait dengan tokoh ini, Mursyid ibn Abi. Ini saya tunjukin ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jadi ini ayatnya. Jadi setelah itu Allah katakan, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ini punya kaitan dengan Mursyid. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sehingga mereka beriman. Nah, kata musyrikat ini para ulama-ulama tafsir mengatakan diklasifikasikan jadi dua. Ada yang wathaniyat, yaitu mereka penyembah berhala, dan ada ahlul kitab. Wanita ahlul. Konteks wathaniyat non ahlul kitab disepakati haram. Disepakati. Jadi kita kaum laki-laki nikah sama
yang bukan yang non Yahudi dan Nasrani itu halal. Yang dengan ahlul kitab itu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Minhum man ajazu wa minhum man harram. Sebagian mereka ada yang membolehkan, sebagian mereka ada yang mengharamkan. Milih yang mana kalau yang begitu? Milih yang boleh atau milih yang nggak boleh? Iya kan? Tapi yang mengatakan boleh, itu kemudian dijawab oleh para ulama-ulama kita dengan kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Jadi hukum itu dia berputar sesuai dengan ilahnya, sesuai dengan sebabnya. Adanya ilah dan tidaknya adanya ilah. Asbab. Jadi kalau yang mengharamkan itu mengikuti pendapat Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, aku tidak melihat ada orang yang lebih syirik, yang melakukan kesyirikan dari mereka yang mengatakan Uzair ibnullah wal Masih ibnul, itu syirik atau tidak? Maka itu masuk dalam ayat ini. Itu Abdullah ibn Umar. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan karena ada pembolehan, ada dalam surat Al-Maidah di ayat yang kelima. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi di situ ada ayat yang membolehkan nikah dengan ahlul. Ini ayat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina kita min qabl. Ini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri mereka dari ahlul sebelum kalian, itu termasuk yang dihalal. Akan tetapi ayat ini oleh para ulama-ulama sekarang dikatakan elahnya itu sudah berubah, sudah nggak ada. Dulu pada masa Rasulullah SAW banyak wanita-wanita ahlul kitab yang mereka itu muhsanat, yang menjaga kehormatan dirinya. Tapi hari ini karena wanita ahlul kitab tidak lagi bisa menjaga kehormatan dirinya, maka hukum itu berubah, yang semula boleh menjadi dan termasuk fatwa majelis ulama Indonesia. Nah sekarang milih yang boleh atau nggak boleh? Ya, ya tentunya mengatakan tidak boleh. Jangan, yang muslimah aja, yang solehah banyak. Apain kemudian mikir yang jadi itu jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Nah, apa yang saya maksud terkait dengan Mursyid bin Abi Mursyid nanti, bahwa Mursyid bin Abi Mursyid itu pernah punya pertemanan dengan seorang wanita namanya Anak. Siapa namanya, Pak? Anak. Ketika Anak yang dia tinggal di Madinah waktu itu, dia tahu bahwa Mursyid ini akan ke Madinah, kita menemuinya. Nah, ketika datang kepadanya, dia mengatakan, ala tahlu, tidakkah kamu ingin pacaran seperti yang dulu? Ya kan? Ya, karena memang Mursyid sudah masuk Islam. Dia menolak. Tapi ini kan memang godaan wanita kan luar biasa. Lalu, iya kan? Dahsyat atau jasad sekali, Pak? Dahsyat. Bagaimana Nabi Yusuf itu kan? Ingat Nabi Yusuf kan kisah surat 12 itu kan? Nabi Yusuf digoda dengan seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Kalau dia melakukan itu aman gitu kan? Itu kan bukan hal yang gampang. Tapi alhamdulillah Mursyid bin Abi Mursyid dia lolos dari godaan wanita itu yang namanya Anak. Nah kemudian setelah lagi ada Khalid bin Bakir. Kemudian ada Asim bin Sabit. Ada Khubab bin Adi, ada Zaid bin Dasina, dan ada Abdullah bin Tariq. Nah karena ini adalah rombongan jadi, maka pastikan selalu ada amirnya. Ini sekaligus memberikan satu isyarat kepada kita, kalau kita melakukan perjalanan kemanapun itu selalu harus ada ketuanya.
Jadi biar nanti nggak rancu, semua punya pendapat, tapi harus ada yang manage, ada manajernya, ada amirnya kalau dalam bahasa. Nah, ini ternyata orang-orang yang punya kompetensi oleh Rasulullah SAW, amir. Itu yang ditunjuk sebagai amir mereka adalah Asim bin, karena memang ia punya kompetensi yang dianggap oleh Rasulullah SAW itu lebih dari yang lain. Nah, ini peristiwa. Sesampai para duta dakwah dan utusan Bani Adal dan Qarah di Roji. Jadi ini sumber air milik Bani Hudayl di wilayah Hijaz. Ya. Para utusan kabilah tersebut malah mengkhianati para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan ini sebenarnya pesannya adalah terkait dengan sikap waspada. Bahwa kita percaya sama seseorang, tapi ma'al ihtiyat, disertai dengan sifat waspada. Apalagi ini, sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah agak cemas juga. Karena kabilah ini itu terkenal dengan sikapnya yang suka berkhianat. Tapi karena memang mereka menginginkan agar masyarakat Adal dan Qarah mereka diajari Islam, maka Rasulullah SAW berikan. Nah, mereka berkata, kalian harus berjanji kepada kami jika tidak ingin kalian. Nah, sebagian sahabat berkata, kami tidak akan menerima ikatan atau perjanjian dari seorang musyrik, maka para ustaz tersebut menyerang mereka hingga mereka syahid. Sampai seperti itu. Apa yang ingin saya sampaikan adalah memang dakwah pada masa lalu itu benar-benar dahsyat. Apalagi waktu itu kan dunia belum seperti hari ini. Kalau ada kasus-kasus seperti ini kan, kalau hari ini kan pasti ada liputan di News TV, ada di RCTI kan, ada di YouTube kan gitu. Tapi waktu dulu kan aman, Pak. Ya kan, media tidak meliput. Jadi mereka enteng membunuh itu. Jadi ini syukur kita yang dalam bahwa hal-hal seperti ini terjadi pada sekarang tapi tidak terlalu banyak. Karena pengawasan publik itu sangat luar biasa dahsyat. Nah, Zaid bin Dasina, Khubayb bin Adi, Abdullah bin Tariq, mereka menyerah. Dan orang-orang musyrik menjadikannya sebagai asir, sebagai tawar. Nah, mari kita lihat item berikutnya. Bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap satu, Abdullah bin Tariq terbunuh di perjalanan ketika melarikan diri. Upaya untuk menyelamatkan diri. Nah, Khubayb bin Adi ini yang nanti menarik. Beliau sangat memperlihatkan konsistensinya terhadap Islam, keistiqomahnya terhadap din Islam. Tapi dia dijual kepada kaum Quraisy dan dibeli oleh Hujair bin Abi Ihab At-Tamimi untuk disiksa atau dibunuh sebagai balas dendam atas ayah. Jadi standar mereka itu, mereka memiliki hisab dendam yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat perang Uhud yang terjadi sebelum peristiwa Roji dan Bi'r Ma'unah, itu kan perang balas dendam juga. Karena mereka orang-orang Quraisy kalah dalam peristiwa perang sebelumnya, itu perang Badar. Tapi kita alhamdulillah, kita insya Allah bukan menjadi seorang muslim yang tipologinya pendendam, tapi wal kadhimin, orang-orang yang bisa menahan amarah. Sekalipun bukannya marah itu tidak boleh, tapi yang tidak boleh adalah marah tapi bukan pada tempatnya. Tapi kalau marah pada tempatnya boleh. Agama kita dihina, Rasul kita dilecehkan. Kalau kita marah, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau agama kita dihina, Rasul kita dilecehkan, kemudian kita malah justru tidak marah, itu dipertanyakan akidah kita. Itu sekalian. Nah, apa yang terjadi? Zaid bin Dasina dibunuh Safwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai balas atas ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Zaid dibawa keluar dari daerah Haram. Nah,
Segerombal kaum Quraisy datang menguruminya, termasuk di dalamnya adalah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan memang pada waktu itu belum masuk Islam. Dan Abu Sufyan nanti pada akhirnya jelang-jelang peristiwa Fathu Makkah itu masuk Islam. Tapi waktu itu masih ganas-ganasnya. Karena Abu Sufyan 1 tahun sebelumnya dari peristiwa Roji ini beliau masih menjadi penanggung jawab perang Uhud. Dan perang Uhud itu kan strukturnya bocor, Pak. Sempat dibocorkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW. Lewat surat yang ditulis oleh beliau, kemudian oleh kurirnya, diminta untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW di Madinah, karena memang Abbas ini adalah intel yang sengaja ditaruh oleh Rasulullah SAW di Makkah. Dan waktu itu Rasulullah SAW kalau nyari Rasul itu gampang, cari di masjid ketemu. Kalau waktu sholat, nyari ustadz itu gampang, cari di masjid itu. Jadi kalau ustadz kok pas waktu sholat 5 waktu nggak ada di masjid, itu perlu dipertanyakan ustadzanya itu. Maka itu Rasulullah SAW kamu nyari. Dan masjid waktu itu di Madinah kan baru ada Masjid Quba kan. Maka dicari di Masjid Quba ketemu. Waktu itu sedang bersama dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga qari juga, yaitu Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang punya kompetensi dalam bidang qiraah yang sangat luar biasa. Nah, karena Rasul adalah ummi, maka beliau serahkan surat itu kepada Ubay dan dibacakan. Ini sebentar lagi ada penyerangan ke Madinah yang terjadi di kawasan Uhud. Ini tokoh-tokoh yang akan terlibat, ini penanggung jawabnya namanya Abu Sufyan bin Harb, yang nanti panglima mereka dari orang-orang Quraisy namanya Khalid bin Walid, nanti asistennya atau deputinya itu namanya Ikrimah bin Abu Jahal, nanti ada motivatornya namanya Abul Izzah, ada beberapa wanita yang terlibat dalam perang itu termasuk adalah Hind, yang nanti menyuruh pada Waqshi bin Harb untuk membunuh Hamzah dan kemudian meminta untuk memutilasi jasadnya Hamzah. Itu jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Nah, ini ada dialog yang menarik antara Sufyan dan Zaid. Abu Sufyan berkata kepada Zaid, semoga Tuhan mengutukmu wahai Zaid. Jadi ini perkataan Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi sampai seperti itu. Apakah engkau suka Muhammad berada di tempat kami pada saat ini untuk menggantikan tempatmu dan engkau berada di tengah keluarga? Ini mencoba testimoni sejauh mana konsistensi dan komitmen Zaid terhadap Islam. Loyalitasnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Ternyata Abu Sufyan mendapatkan jawaban yang di luar dugaan. Sangat telak sekali. Bagaimana loyalitas dan kecintaan Zaid kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kata beliau, aku tidak suka jika Muhammad berada di tempatnya saat ini terkena duri yang akan menyakiti. Terkena duri. Sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Nah, Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang mencintai orang lain seperti para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Terus setelah itu, subhanallah. Saya kira ya mudah-mudahan kita bisa mencintai Rasulullah SAW seperti cintanya para sahabat. Maka ada hadis dari Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik itu pernah berkata begini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang ke Rasul. Dan dia bertanya, "Mata saat kapan hari kiamat itu tiba?" Rasul mengatakan, "Mada a'tadta, apa yang kau siapkan untuknya?" Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian beliau menjelaskan, oh, kiamat itu terjadi pada tahun sekian. Makanya kalau ada yang mendefinitifkan kiamat itu akan terjadi dengan limit batasan tahun, itu tidak benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak tahu, kok ini bukan Nabi, kok mengklaim dirinya tahu tentang hari definitif peristiwa hari. Tapi Rasul mengatakan, "Mada a'tadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat itu?
Ini Pak, maaf Bapak sekalian, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira jawaban kita gimana? Apa yang Bapak Ibu telah persiapkan untuk hari kiamat? Kira-kira sudah ada atau belum? Halo? Atau pertanyaan ini memang terlalu sulit untuk dijawab? Maka apa yang terjadi? Sahabat itu mengatakan la syai' enggak ada ya Rasul. Illa anni uhibbullah wa rasulah, melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasul. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini, kita ngaji sirah nabawiyah menjadi bukti dan menjadi saksi nanti di sisi Allah bahwa kita mencintai Rasul. Jadi nanti Bapak sekalian, kalau di akhirat kamu cinta sama Rasul, ya. Buktinya apa? Setiap hari Ahad, pekan keberapa Pak? Keempat, saya selalu mengaji sirah nabawiyah. Nanti kalau saya tidak ada di rombongan Bapak, tolong saya ditarik karena saya yang ngajar. Insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Lah, lewat pintunya itu banyak. Nah, satu di antaranya pintunya adalah mahabbatur Rasul, dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mencintai Rasul adalah mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah, terutama di kalangan sahabat. Kita mengenal bagaimana mereka. Nah, ini jemaah sekalian. Dan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu berkata begini. Memang aku tidak bisa melampaui kebaikan Abu Bakar dan Umar. Siapa di antara kita? Siapa di antara sahabat yang bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq? Yang melampaui orang nggak bisa. Termasuk Anas bin Malik itu bersaksi, nggak bisa. Umar sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu untuk melampaui Abu Bakar itu nggak bisa. Maka ketika kita bicara tentang masa transisi dari Abu Bakar ke Umar, itu kan semua ahli sejarah itu kan melalui pintu wasiat kan. Maka Umar berkata, "Abtani ya Abu Bakar, engkau telah menjadikan aku capek wahai." Karena apa? Susah melampaui kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, susah. Beliau orang di luar keluarga inti Rasulullah SAW yang mengimani dakwah yang diusung oleh Rasulullah SAW. Saat publik tidak ada yang mengimani. Siapa yang bisa melampaui itu? Subhanallah. Orang yang menginfakkan seluruh hartanya, siapa yang bisa melampaui? Umar hanya separuh hartanya. Oh, ya separuh bukan hanya Pak, ya. Separuh hartanya. Kita 2,5% saja kadang-kadang malamnya harus sholat istikharah dulu. Iya kan? Ini jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Tapi aku ingin karena kecintaanku kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin membersamai Rasulullah, juga ingin membersamai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian, ini ada satu syair yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Aku tidak peduli ketika dibunuh dalam Islam. Dengan cara apapun disiksa anggota tubuh ini, hal itu berada pada zat Allah dan kehendaknya. Jadi semua terjadi atas kehendak dan akan memberkati anggota tubuh yang lumpuh. Jadi ini prinsip seorang Khubayb bin Adi. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu sekalian, itu nanti masuk pada bahasan setelahnya, peristiwa Bi'ru Ma'unah. Itu ada utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu dibunuh. Tapi ketika dibunuh beliau mengatakan, "Fustu wa Rabbi Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, fustu, aku telah sukses." Aku telah aneh, Pak. Ini orang ditikam dari belakang, itu kemudian berlumuran darah, itu kemudian darahnya itu kemudian dalam kondisi seperti itu dia mengatakan, "Wa Rabbi Ka'bah, fustu, aku beruntung, aku sukses." Kan ini dianggap oleh orang-orang yang maaf, mereka belum mendapatkan hidayah. Itu mereka mengatakan, ini orang aneh itu. Orang terbunuh kok mengatakan, "Fustu, aku sukses." Karena mereka, ia meninggal dalam keadaan
syahid. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak ada balasan dari kecuali surga Allah SWT. Fustu. Subhanallah, luar biasa. Itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar Islam ketika mereka berjuang. Tapi karena kaum muslimin, para sahabat ini berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam medan perang. Itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Fustu, aku telah Jadi, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azz. Tapi ada yang menarik dari permintaan Khubayb bin Adi sebelum ia dieksekusi. Sebelum ia dieksekusi. Minta apa, Pak? Diizinkan untuk sholat. Jadi ketika Khubayb diseret keluar hendak disalib, ia berkata, bagaimana menurut kalian jika membiarkanku melakukan sholat 2 rakaat? Itu logikanya, Pak. Logikanya musuh itu kalau ada, musuh dari kaum muslimin, ini ada seorang tawanan yang ia minta untuk melakukan sholat, logikanya diberi kesempatan atau tidak? Halo? Logikanya tidak. Enak itu bisa sholat itu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata permintaan Khubayb bin Adi dikabulkan atau tidak? Inilah yang disebut dengan karomah, kemuliaan. Sesuatu yang terjadi tapi di luar nalar. Yang mestinya tidak diberi kesempatan, tapi apa yang terjadi? Diberi kesempatan. Maka setelah itu lakukanlah apa yang setelah itu kata Khubayb, setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Mereka berkata, terserah dirimu, lakukan. Lalu Khubayb melakukan salat rakaat, sangat sempurna dan sangat baik. Dan ini yang selalu saya sampaikan hari-hari ini di banyak tempat, terutama di awal-awal tahun 2024. Karena apa? Ada fenomena di mana orang rajin ke masjid, tapi maksiatnya jalan juga. Akhir tahun saya diminta untuk mengisi pengajian di JICT. Itu habis pengajian teman-teman cerita, Pak. Fenomena di Tanjung Priok. Itu ada penangkapan jamaah di masjid oleh polisi, dan mereka yang ditangkap ini orang yang rajin sholat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia ditangkap? Ternyata dia adalah pengedar narkoba. Sholat 5 waktu, tapi pengedar narkoba. Kan kita kemudian bertanya, bagaimana posisi ayat 45 dari surat 29? Soal Ankabut ayat 45. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ini nyatanya orang sholat masih menjadi pengedar narkoba. Ada orang sholat, dia rajin dan menghadirkan kebaikan sosial, habis melakukan acara santunan anak yatim, ditangkap polisi juga. Pengedar narkoba. Ini yang kemudian saya sampaikan. Pastikan secara kualitas dan kuantitas sholat kita harus kita perbaiki. Secara kualitas jelas bahwa sholat kita harus kita lakukan sekhusyuk mungkin. Dan keywordnya, kuncinya agar kita khusyuk adalah terkait dengan pemahaman bacaan kita. Makanya kalau di Masjid Al-Iman ini ada upaya untuk mengevaluasi bacaan jamaah, itu bagus juga. Saya nggak tahu kalau ini kita melakukan riset kecil-kecilan, semuanya Bapak Ibu yang hadir dikasih tulisan bacaan tasyahud akhir, gitu, misalnya. Dan setelah itu dikasih pulpen dan langsung menerjemahkan. Sekarang juga insya Allah yang bisa menjawab 100% benar kira-kira berapa persen? Tasyahud akhir, tasyahud akhir. Halo. Iya kan? Ini yang sering saya sampaikan. Nanti belum bacaan di antara 2 sujud. Nanti belum lagi bacaan-bacaan yang lain. Perlu memang kita evaluasi. Karena apa? Kalau kita sholat dan kita tidak memahami narasi bacaan itu, memang ini yang menjadikan kita sering kemana-mana. Apalagi kita berada di baris kedua, baris ketiga, di depan kita
Beberapa jamaah sholat tapi pakai kaos dan ada tulisannya di punggungnya. Itu kira-kira kalau bacaan imamnya membaca ayat-ayat panjang dan kita tidak tahu artinya, kita tetap fokus di bacaan imam atau kita kemudian pelan-pelan baca tulisan kaos jamaah yang ada di depan kita. Halo. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada kan yang pakai kaos pakai tulisan. Kalau ada itu bilang baik-baik, Pak, biar tidak mengganggu jamaah, silahkan Bapak di soft agak belakang saja. Jangan dimarahin juga, Pak. Karena bisa jadi yang begitu kan nggak ngaji hari Ahad kan. Jadi biar ngaji dulu itu. Jadi kalau ada orang seperti itu, jangan kemudian kita marah juga. Oh, sholat kok pakai kaos. Sholat kok ada tulisannya. Enggak. Orang melakukan seperti itu harus dilihat. Kasus yang terjadi pada Rasulullah SAW. Kan tidak semua orang yang melakukan kesalahan dimarahi oleh Rasulullah. Kan ada seseorang yang dia kencing di, kalau bapak-bapak kira-kira diapain? Iya kan? Ya karena memang kalau dalam konteks hari ini nggak mungkin. Karena apa? Masjid pada masa Rasul dengan hari ini kan beda. Masjid pada masa Rasul nggak ada karpetnya, Pak. Rasul kalau ngajar sahabat itu nggak pakai layar kayak gini, nggak ada. Apalagi ngaji, belum ngaji sudah ada kuenya, nggak ada itu, Pak, itu. Nah, sekarang itu kan kalau ngaji enaknya luar biasa, Masya Allah. Nah inilah yang harus menjadi motivasi kita. Motivasi kita untuk kita lebih semangat lagi dalam tafakuh. Ilmu Allah itu terlalu banyak. Sangat-sangat banyak sekali. Jadi jangan sampai waktu-waktu yang kita lalui itu menjadi waktu yang mandul, tapi jadikan menjadi waktu yang produktif. Bermanfaat kalau tidak untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Kalau tidak untuk urusan akhirat, urusan kan target kita masuk surga kan Jannatul Firdaus kan. Dan satu di antara kualifikasi sifat yang dimiliki oleh penghuni Jannatul Firdaus, walladzina hum 'anil lagwi, orang-orang yang dari hal yang tidak memberikan manfaat itu berpaling. Itu jawaban. Jadi ini yang harus kita perbaiki sholat kita. Seperti Khubayb bin Arad mengedukasi kepada kita, memberikan keteladanan kita sholat itu sebuah. Dan juga kualitas tapi juga kuantitas. Dan saya selalu berkata di banyak tempat, di usaha-usaha kita yang sudah di atas berapa? 30 atau 60 Pak? Ya 30 lah, cuma 30 lebihnya beda-beda. Ada yang lebihnya 30 tahun, ada yang lebihnya 40 tahun. Nah, itu perbanyak sholat. Terutama sholat malam, jangan ditinggalkan. Apalagi kalau kita bisa lebih banyak sholat malam kita. Dan mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu keren, Pak. Dan bapak-bapak itu biasanya kenapa sehat, kenapa seger, satu di antaranya adalah urusan anak. Itu tidak terlalu menjadi beban. Kalau anak-anak kita baik-baik, anak kita sukses, tidak hanya sukses yang berdimensi dunia, tapi juga sukses dunia, tapi sholatnya tidak ditinggalkan. Dapat gaji gede, tapi tetap mengeluarkan zakat. Ramadan masih juga puasa. Punya duit banyak, tapi juga secepatnya menunaikan ibadah. Kan kita orang tua kan bahagia kan? Maka itu kenapa dulu generasi-generasi yang terbaik di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in itu di usaha-usaha tua, intensitas mereka melakukan ibadah terutama qiyamul lail itu diintensifkan, dan mereka di penghujung malam mereka merengek-rengek kepada Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqin. Itu keren, Pak. Maka saya itu suka mengamati. Ini kenapa ada orang tua di usia tuanya kok seger, di usia tuanya itu banyak beribadah, rajinnya luar biasa. Ternyata satu di antara faktor Allah berikan dzurriyyatan shalihah, anak-anak yang salihah. Tapi dzurriyyah salihah itu juga ada hukum kausatif, di antaranya adalah keteladanan kita, Pak. Jadi kalau orang tuanya itu saleh, potensi anak kita saleh itu lebih besar. Apalagi kita ngaji lah, kita sudah tahu caranya bagaimana punya anak yang
saleh, anak yang saleh. Jadi ini jamaah sekalian. Nah, kemudian ia menghadap Musa dan berkata, demi Allah, seandainya kalian mengira bahwa aku sengaja mengulur waktu karena takut mati, niscaya aku sholat yang lebih baik. Ini khawatir nanti. Wah, ini kayaknya sholatnya ini baik, ini karena mengulur-ulur waktu. Kan itu tidak ingin dihadirkan oleh Khubayb bin Adi, dan disitulah kemudian beliau mengakhiri salatnya, dan setelah itu beliau jadi yang sekalian rahimakumullah wa azakumullah, ini peristiwa wajib, dan kelihatannya tragedi Bi'ru Ma'unah ini butuh penjelasan agak panjang. Sudah jam 6 lebih, mau lanjut atau cukup? Cukup ya? Ya, kalau cukup ya saya tutup. Kalau lanjut, tapi memang nanggung juga ini. Nanggung juga, karena penjelasan tentang tragedi Bi'ru Ma'unah ini agak banyak. Baik, saya kira ini, sekalian, mudah-mudahan 1 jam ini cukup memberikan asupan kita di waktu pagi. Kemudian Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan terus kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, MC-nya nggak ada. Silahkan aja. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project. Iya. Iya. Nanti terkait dengan peristiwa Raji' dan tragedi Bi'ru Ma'unah itu bukan kaitannya dengan sholat gaib, akan tetapi nanti punya kaitan dengan kunut nazilah. Jadi saya tidak mendapatkan riwayat terkait dengan sholat gaib dan tidak. Tapi para ulama-ulama kita mengatakan ketika terjadi peristiwa ini, nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut nazilah sampai 1 bulan. Itu peristiwa yang terkait dengan Raji' dan tragedi Bi'ru Ma'unah. Tapi riwayat yang menyentuh terkait dengan sholat gaib, saya tidak mendapatkan riwayat itu. Kalau tidak dijelaskan, ya berarti kita diam kan. Jadi yang ada adalah riwayat ketika terjadi peristiwa Raji' dan dilanjutkan dengan Bi'ru Ma'unah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut sampai 1 bulan, Pak. Sampai 1 bulan. Jadi ini terkait dengan syariat namanya kunut nazil. Dan kalau kemudian ini menjadi satu syariat, setiap ada peristiwa-peristiwa besar, maka kaum muslimin itu dianjurkan melakukan kunut, seperti peristiwa yang terjadi di Palestina. Dan alhamdulillah ketika puncak-puncaknya kan kita melakukan kunut nazilah kan. Gitu. Jadi itu syariatnya. Tapi ketika penjelasan tentang salat gaib saya tidak menemukan. Yang ada adalah penjelasan tentang kunut nazilah. Wallahu ta'ala. Itu Pak Cik. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.